Selamat pagi, siang, malam. Berjumpa lagi dengan saya Tomo 212 Channel. Biar gak bosen kita akan dengerin musik tentunya biar seru dari Sandaru Satsara. Musik mainkan. Ngomong gak ngomong yang penting ngomong. Dari hal-hal yang gak penting yang penting ngomong. Hihi simak. Apa itu keracunan? Keracunan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi sesuatu yang telah terkontaminasi. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk melewati apa yang kita minum dan makanan. Masih ingat akan alergi? Yang kedua serupa tapi tak sama ibarat kata-kata mutiara. Tapi di masyarakat umum bisa dikategorikan sama. Umumnya, keracunan bukanlah kondisi yang serius dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, kondisi ini terkadang juga dapat membahayakan dan membutuhkan penanganan khusus oleh dokter. Mau tahu ciri yang sederhana tentang keracunan? Mari kita simak. Loh, iya kan keracunan itu berbahaya apabila dilihat dari zat atau bakteri yang ada. Ingat, harus tetap waspada loh saat makan atau minum. Harus hati-hati ya semuanya. Gejala yang muncul akibat keracunan makanan bervariasi, tergantung dari zat yang mengkontaminasi makanan yang dikonsumsi. Gejala yang sering muncul antara lain diare, mual, muntah, kram perut, dan sakit kepala. Penyebab keracunan kita ambil contoh pada makanan, simple dan mudah ditemui. Adalah makanan yang telah terkontaminasi kuman atau racun, misalnya telur atau seafood mentah. Kontaminasi tersebut dapat terjadi saat makanan melalui proses awal produksi, seperti saat penanaman hingga pengiriman, atau saat sedang diproses untuk dikonsumsi. Keracunan makanan juga bisa terjadi ketika seseorang mengonsumsi buah dan sayuran yang kotor atau tidak dicuci dengan baik. Pengolahan makanan beku yang tidak benar, misalnya sembarangan mencairkan daging sapi atau ayam, juga bisa menyebabkan keracunan makanan. Nah, jadi keracunan itu dapat menyebabkan alergi dan alergi itu juga mempengaruhi tekan darah itu menjadi rendah atau tinggi. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Nah, jadi nyambungkan ingat semua penyakit itu sekarang berasal dari pola hidup yahi. Kembali lagi ke topik tentunya ngomong gak ngomong yang penting ngomong, dari hal-hal yang gak penting yang penting ngomong. Nah sekarang kita bahas cara mencegah keracunannya. Kalau kita tadi bahas keracunan makanan tentunya yang paling sering itu dehidrasi. Yuk simak pembahasannya. Mencegah dehidrasi adalah pertolongan pertama untuk mengatasi keracunan makanan. Untuk mencegah dehidrasi penderita dapat minum air putih sedikit demi sedikit, serta menghindari makanan yang merangsang, seperti makanan pedas atau terlalu manis untuk mencegah muntah. Jangan minum obat anti muntah maupun anti diare tanpa anjuran dari dokter. Lah terus efek yang ditimbulkan apa loh? Ini pembahasannya, keracunan makanan dapat menyebabkan beberapa komplikasi, dari yang ringan hingga yang lebih serius. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah dehidrasi. Sedangkan, komplikasi yang lebih serius diantaranya adalah sindrom hemolitik uremik. Nah, jadi kesimpulannya adalah, pencegahan keracunan makanan membuat dan mengkonsumsi makanan dengan bersih dan sehat menjadi cara mencegah keracunan makanan yang paling efektif. Selain itu, jenis makanan tertentu yang belum dipastikan keamanannya juga sebaiknya dihindari. Lah, sampai di sini dulu pembahasan saya. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya Tomo Dia 12, ngomong gak ngomong yang penting ngomong. Dari hal-hal yang gak penting, yang penting ngomong. Ya tar, kita akan bahas keadaan shock dan apa aja sih shock itu oke. Di pertemuan selanjutnya hihi.